siang Bapak Ibu. Siang Bu. Udah makan? Bu. Jangan tegang kali ya Bapak Ibu. Dari kita untuk kitanya ini. Nah, udah makan siang ya Bapak Ibu. Oke lah. Jadi untuk hari ini saya memang sengaja mengumpulkan Bapak Ibu, di mana saya akan melakukan pemahaman tentang diseminasi modul aksi nyata modul 14 ya Bapak Ibu. Untuk memulai, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Dan hari ini saya serahkan doa kita dipimpin atau acara kita dibuka dengan doa yang dibawakan oleh Ibu Rosa. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu. Mari kami berdoa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu hingga pada siang hari ini kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus ini kami Tuhan dengan nama-Mu. Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan mohon dari para sekolah kami. Mari Kau berkati mohon beliau Tuhan dari waktu tengah ini. Mari Kau berkati ya Tuhan. Walaupun Tuhan sisi nanti yang Tuhan yang kami pelajari Bapak Inilah doa kami ya Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami haleluya amin. Amin. Oke, terima kasih ya buat Ibu Rosa. Oke lah Bapak Ibu, pasti kalau siang-siang gini kan pasti biasanya udah lelah ya, udah satu harian mengajar anak-anak, kemudian kita juga baru selesai makan siang. Alangkah lebih baiknya kita melakukan ice breaking. Saya rasa Bapak Ibu bisa melakukan ice breaking, mungkin bisa langsung ada yang bisa membuat ice breaking kita, Bapak Ibu? Oke, Ibu Cindy saya persilakan Bu. Bisa dipakai ke fokus ya Bu? Boleh Bu. Buat Bapak Ibu, kami silakan berdiri semuanya. Oke, bisa dari sini lah. Nampak. Kelihatan. Bisa ke depan juga Bapak Ibu. Ayo kita nyanyikan Bapak Ibu. Kedua
membuat kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, kalau saya Bapak Ibu setelah kita ada ice breathing tadi, maka saya inilah Bapak Ibu. Pertama saya memperkenalkan pengajar praktik saya Ibu Nuraya Barasa dan fasilitator saya Bapak Lamsi Harman Gau. Masuklah kita ke desiminasi. Apakah tujuan desiminasi ini? Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 14. Kemudian penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Kemudian mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Adapun konsep yang ingin saya sampaikan ke kita semua bahwa di dalam desiminasi ini ada konsep intinya yaitu mengenai budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada beberapa poin yang di dalamnya, yaitu antara lain adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, 8 segitiga restitusi. Berarti ada 8 poin yang akan kita bahas dalam konsep inti budaya positif yang merupakan desiminasi modul 14. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Bisakah Bapak Ibu memberitahukan salah satu apa itu profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu, salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian Bapak Ibu mandiri, bergotong royong, iya betul Bu, bernalar kritis dan kreatif, gitu ya. Kemudian di sini pembelajaran paradigma baru ini ada dikatakan di situ pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu, ini adalah tujuannya untuk pembelajaran berpusat pada murid. Jadi harus kita pahami bahwa di dalam kurikulum terbaru sekarang yang membedakan dia adalah yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan murid, di mana dia mencakup dari minatnya, kesiapan muridnya, dan profil belajar murid tersebut. Kemudian miskonsepsi teori kontrol. Berarti ini adalah yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti kita pahami, kalau miskonsepsi itu apa Bapak Ibu? Iya, kesalahpahaman yang terjadi. Artinya kita sering, disinilah letak perbedaan kita dalam melakukan teori kontrol tersebut. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat di situ bagaimana stimulus responnya, dan kemudian ada teori kontrol yang harus dilakukan. Di situ dikatakan bahwa stimulus responnya bisa kita lihat bersama, realitas atau kebutuhan kita sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian terkontrolnya apa? Realitas kebutuhan kita berbeda, kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda,
Kemudian semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kita mengenai paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Saya percaya kepada Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan disiplin positif. Karena tanpa berubah kurikulum pun kita sudah melakukan disiplin positif kepada diri kita, kepada murid, kepada semua warga sekolah. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Jadi inilah perbedaannya bahwa Bapak Ibu, disiplin positif itu kita harus menghilangkan yang namanya sogokan, ancaman, dan hukuman. Di mana di sini ditekankan menumbuhkan kesadaran. Jadi ada beberapa hal yang harus kita rubah untuk melakukan itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi yang 6 tadi, dan memiliki motivasi intrinsik dan dapat mendorong motivasi intrinsik kepada orang lain ke arah yang lebih baik, gitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah kita ketahui, nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Bisakah mungkin Bapak Ibu sudah tahu nilai-nilai kebajikan? Apakah nilai-nilai kebajikan yang biasanya selalu kita sepakati, misalnya Bapak Ibu di dalam kelas? Mungkin ibu-ibu wali kelas mungkin sudah mengetahui apa nilai-nilai kebajikan tersebut. Mungkin bisa ada yang mungkin bisa ini menyebutkan salah satu nilai kebajikan apa yang sudah dilakukan di dalam kelasnya. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai positif yang kita terapkan ke siswa. Apakah menolong? Ya, bisa ya, saling menghargai, gitu ya. Contoh-contoh inilah, contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, maklum ya Bapak Ibu udah siap, jadi tenaga udah nyambung baterai. Jadi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Mungkin ini tidak lari dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian yang kedua, toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian mandiri, antusias, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga, dapat dipercaya, tulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi, dan kita adalah suatu organisasi. Dan bagaimana ini adalah bisa diterapkan Bapak Ibu di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu sebaiknya sudah harus membuat nilai-nilai kebajikan di dalam kelas agar anak-anak itu dia mengingat kembali nilai-nilai apa yang telah disepakati per kelas. Baik itu sebagai Bapak Ibu menjadi guru, walaupun begitu juga dengan saya, tentunya harus membuat nilai-nilai kebajikan yang lebih luas dan merangkum semua nilai-nilai kebajikan yang telah Bapak Ibu yang telah kita sepakati bersama. Kemudian sebagai guru kita dituntut untuk bertindak layaknya seorang petani yang sedang berusaha memelihara masing-masing tanaman. Saya rasa begini, ini mungkin agak terlewatkan Bapak Ibu. Ini sepertinya adalah mengenai 5 kebutuhan dasar, mengenai kebutuhan dasar manusia. Tapi saya tidak menuliskannya di atas. Sebagai guru kita dituntut untuk dapat bertindak layaknya seorang petani
yang sedang berusaha memelihara masing-masing tanaman dan memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh maksimal. Begitu ya. Kemudian teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan inilah sebenarnya dasar dari tadi yang saya katakan tadi seperti seorang petani, 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Ibu Cindy Ibu Barasa bisa bacakan Bu 5 dasar kebutuhan manusia. Oke Bu, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Iya. Dan itulah kebutuhan dasar hidup kita, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah 5 ini. Ya. Dan inilah kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Contohnya, mungkin bisa dibaca Ibu Serbina. Contoh kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, yang pertama makanan, kemudian kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, 4 keamanan, dan kelima kesehatan. Ya, mungkin Ibu Mastra bisa Bu lanjut berikutnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama diterima, yang kedua dipedulikan, ketiga berbagi, keempat kerjasama, yang kelima diberi kesempatan. Ya, lanjut Ibu Remsi. Penguasaan, yang pertama harga diri, kedua dianggap, ketiga memimpin, keempat berprestasi, kelima diakui, dan keenam didengar. Ya. Lanjut Bu, bisa tunjuk siapa yang mau Ibu tunjuk kecuali yang sudah membaca tadi. Kebutuhan dasar manusia untuk kebebasan, contohnya yang pertama mandiri, kedua memilih, ketiga mencoba hal baru, keempat mampu mengendalikan arah. Lanjut, siapa Bu? Kebutuhan dasar manusia untuk kesenangan, yang pertama bermain, yang kedua humor, yang ketiga antusiasme, yang keempat tertawa. Kebutuhan dasar manusia, segala yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, setiap yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, semua usaha yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tadi seperti yang sudah kita buat contohnya, kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tadi ada kesehatan rumah dan sebagainya. Kebutuhan seks sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya Bapak Ibu, jadi itu adalah juga kebutuhan untuk bertahan hidup. Tanpa itu, mungkin manusia juga tidak akan bertahan hidup, begitu ya. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya, ada kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kemudian binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian bisa dilanjutkan, mungkin Pak Reslon bisa lanjutkan Pak, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan Pak. Nggak bisa lagi baca Bu. Bisa Pak, mungkin lanjut Bu Barasa, bisa Bu, agak dikeraskan ya Bu. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ya, itulah. Jadi penguasaan ini Bapak Ibu udah kebutuhan dasar. Jadi setiap manusia ini sudah dibawa sejak kita jiwa penguasaan ini sudah ada. Jadi situlah peranan kita ke Bapak Ibu, di mana kita harus bisa nantinya
Karena pembelajaran, kenapa ini tidak terlepas dari materi yang harus dipelajari? Karena ini sudah kebutuhan dasar. Dengan ini nanti, maka Bapak Ibu akan bisa mengelompokkan siswa itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar yang ada pada dirinya. Dan itu akan kelihatan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, mungkin bisa Ibu Simbolon. Nggak nampak. Nampak Bu? Ibu Sarjina Bu. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya. Jadi kebebasan ini merupakan kebutuhan dasar. Jadi kalau dia bicara soal siswa berpusat pada pembelajaran berpusat pada murid, disinilah letaknya Bapak Ibu. Jadi perbedaannya adalah kalau berpusat pada murid adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Artinya kita menyesuaikan berdasarkan karakteristiknya. Jadi setiap anak 5 kebutuhan dasarnya ini sudah berbeda. Walaupun mereka memiliki kelimanya, tetapi akan ada nanti yang lebih menonjol dari dirinya. Oleh karena itu contoh kebebasan, kebutuhan akan memilih. Anak itu pada dasarnya adalah mempunyai sifat untuk mempunyai kebebasan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengajarkan di kelas, Bapak Ibu itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti tadi pembelajaran berdiferensiasi, saya singgung sedikit. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang berdasarkan kebutuhannya, yaitu kesiapan, minat, dan profilnya. Artinya Bapak Ibu, di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, yaitu diferensiasi produk, konten, dan diferensiasi proses. Di sini nanti Bapak Ibu lah yang membedakan di mana anak-anak itu misalnya ada kartu permainan. Bapak Ibu bisa mengamati atau melakukan tanya jawab dengan observasi atau wawancara kemana anak-anak yang suka lebih ke bergerak kinestetiknya, kemudian audio visualnya, dan kemudian visualnya, begitu ya. Dan inilah dasarnya kenapa itu jadi masuk, karena memang dengan adanya kebebasan maka dia bebas untuk memilih mana yang akan menjadi pilihannya. Dan itulah tugas kita Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, semua tentu tahu ya. Kalau anak-anak itu dia senang bermain, bergerak, dan suka melakukan yang namanya lebih banyak bermainnya daripada belajarnya. Oleh karena itu saya bisa meminta ke Ibu Tarioran, bisa dibacakan Bu. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Ya, itu bicara soal kesenangan ya Bapak Ibu. Ya, kemudian masuk ke motivasi perilaku. Motivasi perilaku ini ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Setiap anak pasti kita tahu ya, jangankan anak-anak, kita pun merasakan itu, bahwa tidak ada manusia yang suka dihukum, karena itu adalah sesuatu yang tidak nyaman. Maka semua orang selalu menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kedua, untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian semua manusia itu selalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, sekarang
kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman Bapak Ibu mungkin udah tahu, kita tidak bisa kita pungkiri bahwa kita pernah melakukan yang namanya hukuman. Mungkin bisa Bapak Ibu menjelaskan seperti apa hukuman yang kita lakukan, dan menurut Bapak Ibu apa arti hukuman tersebut? Mungkin Ibu Simbolon bisa Ibu jelaskan, menurut pendapat Ibu hukuman itu apa gitu. Hukuman itu Bu diberikan karena kita melakukan kesalahan. Ya. Menurut Ibu Untuk tidak Ya. melakukannya lagi, ya, maka akan diberikan hukuman. ya. Ya betul Bu. Kemudian ada yang bisa menambah lagi? Bapak Ibu, hukuman? Hukuman itu artinya Bu, ganjaran atas apa yang kita perbuat. Ya, betul. Apalagi Bapak Ibu, hukuman itu pasti kita sadari adalah sifatnya negatif. Ya kan? Atau Bapak Ibu mungkin bisa berbeda dengan saya. Menurut Bapak Ibu, hukuman itu memang seharusnya harus dilakukan atau tidak? Harus. Karena kadang-kadang banyak orang tidak menyadari apa kesalahannya. Jadi untuk orang itu menyadari kesalahannya, maka akan diberikan hukuman. Dan apakah hukuman itu harus dilakukan ke anak didik, ke murid kita? Karena hukuman itu Bu bermacam-macam. Ada hukuman contohnya kalau ke anak didik ya kan, mungkin hukuman ditegur atau Bisa dimarahi. fisik, non fisik gitu ya Bu? Bisa fisik, ada non fisik. Ya. Oke. Dan apa bedanya dengan konsekuensi? Dia kan ada 3 jenisnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti biar kita mencari sama-sama bagaimana menjadi dasarnya untuk yang ketiga ini, mana baiknya yang kita gunakan. Hukuman kah, konsekuensi kah, atau restitusi, begitu. Kalau konsekuensi itu kan Bu, kalau kita melakukan kesalahan pasti ada konsekuensinya gitu. Jadi kalau hukuman itu setelah kita melihat kesalahan itu ada konsekuensinya, baru itu kita akan hukuman. Seperti kata Ibu Barasa tadi ya, ganjaran setelah apa yang dia perbuat, kan begitu ya. Kalau konsekuensi, maksud Ibu adalah tadi atas apa yang maksud Ibu, apa bedanya dengan hukuman tadi? Kalau konsekuensi apa tadi Bu, bisa diulang? Konsekuensi itu kan Bu, setiap kesalahan yang sudah dilakukan itu ada konsekuensinya. Setelah itu ya kita buat tindakan hukuman. Hukuman itu tindakan gitu. Kalau konsekuensi itu menurut saya apa yang akan terjadi dari hasil kesalahan itu, itulah konsekuensinya gitu. Kalau aku bertanya kepada siswa, kalau kamu mencuri, apalah hukuman? Itu yang bertanya Bu. Istilahnya si siswa yang memberikan sendiri. Kalau konsekuensi seperti kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya Gitu ya. Iya, iya kan. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu di sini dikatakan, biar kita lihat bersama-sama, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, tidak ada kesepakatan sebenarnya antara kenapa hukuman itu terjadi. Karena dia sifatnya tidak terencana. Contoh, misalnya dia menumpahkan air di dalam meja. Ternyata terkena buku temannya. Pasti kita langsung memberikan hukuman. Padahal itu adalah tidak terencana dan secara tiba-tiba. Begitu ya. Kemudian sifatnya, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak dilibatkan. Dalam hukuman kita tidak melibatkan anak-anak. Karena kita langsung memberikan dia hukuman. Itu bedanya, itulah yang dimaksud dengan hukuman. Dan bersifat satu arah. Artinya, kalau saya selaku kepala sekolah ke Ibu Sherlina, ketika dia melakukan kesalahan, maka tidak ada penawaran dari dia. Satu arahnya itu dari mana Bapak Ibu? Pasti dari kepala sekolah. Dan sifatnya ini tentunya tidak baik karena akan merugikan pihak lainnya. Begitu ya. Kemudian konsekuensi adalah terencana. Jadi terencana itu disepakati. Konsekuensinya, seperti dikatakan Ibu Cindy tadi, nah, kalau kau mencuri, konsekuensinya adalah kau akan apa? Diberikan sanksi. Kan begitu ya Bapak Ibu. Konsekuensi dia tidak jauh beda dengan sanksi, gitu ya.
Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Memang jelas mau hukuman, mau konsekuensi itu sama-sama tidak nyaman. Kemudian sikap guru terlalu memonitor. Artinya dia hanya akan melakukan itu hanya berdasarkan perintah gurunya. Karena oh iya, kalau aku melakukan hal ini sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah kami rencanakan, maka aku akan kena sanksi, akan menerima konsekuensi. Maka hukuman dan konsekuensi itu tidak baik dilakukan ke anak-anak. Tetapi saya tidak bisa mengatakan ke Bapak Ibu apakah hukuman itu bisa tidak harus dilakukan. Saya rasa kita bisa menyimpulkan masing-masing apakah hukuman bisa dilakukan, apakah konsekuensi yang bisa dilakukan. Tetapi di dalam materi kami ini, di dalam modul aksi nyata, yang baik yang kita lakukan adalah Bapak Ibu restitusi. Restitusilah yang terbaik. Di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini seperti ini. Kita menggali dari dia, menanyakan dari dia, kenapa dia melakukan kesalahan dan bagaimana, dan lihat Bapak Ibu di berikutnya proses kolaboratif. Artinya ada kesepakatan kami berdua dengan Ibu Serbina. Seperti yang saya contohkan tadi, jika Ibu Serbina melakukan kesalahan dan saya sebagai kepala sekolahnya memberikan hukuman itu satu arah, tetapi kalau di restitusi itu berbeda. Yang terjadi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi saya tanya Ibu Serbina, contoh Ibu Serbina ada 3 hari dia masuk kerja. Kemudian saya tanyakan, nanti saya ada di sini Bapak Ibu. Nanti kita maju sedikit ya, biar Bapak Ibu mungkin bisa melihat bagaimana segitiga restitusi. Inilah Bapak Ibu, maaf ini agak sedikit melompat. Segitiga restitusinya di sini. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama itu adalah berdasarkan prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan, sama seperti kita. Dan bagaimana kita melakukannya? Inilah pertanyaan yang bisa Bapak Ibu ajukan untuk menghilangkan hukuman dan konsekuensi tadi. Yang pertama adalah, jadi Bapak Ibu mengatakan seperti ini, kenapa kamu tadi melakukan hal itu? Iya Bu, saya melakukan hal itu karena saya tadi Bu terlambat sekolah karena tidak memakai sepatu, karena saya tadi Bu sepatu saya basah, contoh seperti yang tadi pagi di lapangan yang kita alami. Maka kita tanyakan, dia akan bercerita sendiri. Baru kita mengatakan berbuat salah itu wajar ya Nak. Kami Ibu yakin bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukannya. Jadi kita merasakan apa yang dia rasakan. Kita stabilkan perasaannya. Makanya menstabilkan identitas. Kemudian Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mari kita cari solusinya bersama-sama. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita ajukan. Kamu berhak merasa kecewa. Kemudian yang kedua, validasi yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah upaya memenuhi kebutuhan tertentu, di mana pertanyaan yang bisa kita ajukan bisa seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, begitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian kalau untuk validasi tindakan yang salah bisa kita lihat bersama-sama, yaitu apa keyakinan kelas kita. Jadi nanti kita akan membahas lagi keyakinan kelas. Ketika anak itu melakukan kesalahan, maka perlulah yang namanya apa itu keyakinan kelas. Jadi kita ajak lagi mereka, ayo siapa keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu udah tahu ya keyakinan kelasnya masing-masing. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana kamu memperbaiki hal ini? Itulah Bapak Ibu bicara soal segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Ya ini ya Bapak Ibu, jadi itulah letak perbedaannya. Jadi kesimpulannya adalah
alangkah lebih baiknya kita melakukan yang namanya segitiga restitusi tadi, yaitu untuk meminimaliskan hukuman dan konsekuensi, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita kembali lagi tadi ke miskonsepsi, sepertinya tadi melompat, jadi penyusunannya kurang teratur Bapak Ibu. Selama ini kita melakukan sekali di benak kita bahwa disiplin sangat erat kaitannya dengan kontrol, tapi apakah iya disiplin sekolah itu maksudnya kita dapat mengontrol murid? Kemudian ilmu kontrolnya, guru dapat mengontrol murid. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah murid mempunyai hak memilih, guru tidak bisa memaksa kehendak kepada murid, guru tidak mempunyai kontrol penuh terhadap murid. Inilah kenyataannya yang harus kita lakukan ya. Kemudian ilmu kontrolnya adalah semua bujukan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kenyataannya bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Kemudian lanjut, kritik dan membuat orang merasa bersalah, bisa menguatkan orang terdekat, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Murid memiliki persepsi negatif terhadap dirinya, adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Kemudian orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol muridnya. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada waktu yang lama. Murid memberontak sewaktu-waktu. Memaksakan kehendak hanya akan membuat permusuhan antara guru dan murid. Kemudian kita masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kita ini, materi yang saya sampaikan ini adalah mengenai yang pertama itu ada dari 5, yaitu adalah penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut Ibu, Bapak Ibu, yang kelima ini, Pak Alon, menurut Bapak mana yang paling baik? Itu penghukum Pak, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pak, kalau berpendapat tidak ada yang salah Pak, jadi nggak usah kaku untuk menyampaikan menurut Bapak dari kelima ini. Kalau Bapak menurut Bapak adalah penghukum yang terbaik agar kita bisa menyimpulkan bersama-sama, agar kita bisa merubah cara kita dengan yang baru. Menurut Bapak yang mana Pak? Menurut saya Bu, teman Bu. Teman. Kalau Ibu Masta yang mana Bu? Itu juga teman. Teman. Kalau Ibu Cindy? Ya, teman. Ada yang berbeda Ibu Barasa? Manajer Bu. Iya, baru yang lain? Manajer. Manajer. Ibu? Teman. Ibu? Manajer. Ibu Rosa? Iya. Kita lihat ya Bu, apa bedanya ya. Penghukum pada murid melihat bagaimana murid membawa buku, contohnya ya, gambar dan disuruh bernyanyi. Keputusan sepihak berasal dari guru dan murid, tidak dilibatkan dan tidak tahu hukuman apa yang diterimanya. Tidak ada kolerasi antara sanksi dan kesalahannya, hanya membuat murid takut dan malu. Murid menjadi trauma untuk kembali ke sekolah, gitu ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, pada murid kedua meminta simpati dari murid, ia meminta murid mengasihinya. Posisi dalam kasus ini adalah membuat rasa bersalah. Murid menjadi lemah, tidak percaya, dan mempunyai krisis identitas. Kemudian pada murid ketiga, saat murid tidak mengerjakan PR, gurunya memaafkan dan membiarkan. Apakah murid belajar dari kesalahannya? Tidak. Murid akan menjadi nyaman dan menjadi ketergantungan akan dukungan dari gurunya tersebut. Kemudian pemantau. Pada murid keempat, guru menerapkan sanksi sesuai aturan sekolah. Murid tidak mengerjakan tugas, peraturannya mengerjakan tugas di luar sekolah, murid melakukan konsekuensi sesuai peraturan. Seperti saya katakan tadi, karena dia tahu ada konsekuensi yang sudah disepakati di awal, maka dia akan melakukan itu dan itu tidak akan bertahan lama. Gitu ya, Bapak Ibu. Manajer. Pada murid kelima, posisi guru adalah manajer. Karena murid diberikan ruang diskusi, diajak mengenali kesalahannya, dan dia belajar dari kesalahannya agar tidak diulang kembali. Muncul sikap, saya pertebal di situ Bapak Ibu, muncul sikap bertanggung jawab dan solutif dari murid. Jadi tentunya Bapak Ibu pasti bisa membedakan. Yang terbaik itu adalah seperti pendapat tadi adalah alangkah lebih baiknya kita menjadi seorang manajer. Oleh karena itu mungkin bisa disimpulkan Ibu Barasa, menurut Ibu manajer itu apa Bu?
memanage. Iya, Betul, memanage, mengatur iya, gitu. mengatur. Iya, Memanage itu itu mengatur. Iya. Mungkin bisa Makanya, lengkap lagi Bu. makanya guru itu di dalam kelas adalah memanage. Iya. Memanage Itu karena bahasa kelasnya. Inggrisnya vokal kan kita jadi terkejut ya kan. Memang luar biasa ibu guru kita ini mah kan jauh-jauh datang dari Pakak. Ayo Bu bisa dijelaskan. Manajer itu maksudnya Bu, kita mengasih siswa itu ruang, kita berikan dia tanggung jawab. Misalnya dia melakukan kesalahan, kita menyuruh dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya Bu. Nah jadi kita kasih tahu juga bagaimana, apakah kamu bisa bertanggung jawab dengan kesalahanmu. Mungkin Bu, manajer itu kita lebih memberikan ruang untuk siswa, biar dia menyadari apa kesalahannya dan dia bisa bertanggung jawab Bu. Iya, oke. Fungsi manajer ini tentunya banyak ya Bapak Ibu. Kita sebagai fasilitator, namanya juga manajer. Manajer itu adalah dia hanya sebagai Pengatur. pengendali, pengatur, Iya. begitu, fasilitator. Iya. Jadi dia manajer itu adalah suatu paket komplit. Yes. Kita bekerja, tetapi kemana arahnya dialah akan yang Dia mengarahkan kita. mengatur. Iya. Aturan. Tetapi kita dikasih gambaran apa yang harus kita kerjakan. Seperti balik tadi dikatakan Ibu Barasa adalah fasilitator. Itulah tadi Bu, kita memberikan ruang, memberikan tempat pada dia untuk dia mandiri, untuk dia bebas. Seperti kebutuhan dasar tadi. Seperti kita ketahui kan kebutuhan dasar manusia tadi salah satunya adalah kebebasan. Dan di dalam inilah akan ada yang namanya di manajer inilah akan muncul nanti di mana anak-anak yang memiliki 5 dasar tersebut, kebutuhan dasar tersebut, di mana dia menjadi seorang yang nampak penguasaannya, akan nampak itu dalam satu kelompok dia anak yang lebih mandiri, akan nampak dia seorang anak yang jiwa leadernya ada, jiwa kepemimpinannya ada. Oleh karena itu, itulah tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi seorang manajer untuk memunculkan sikap bertanggung jawab dan solutif dari murid. Kemudian bicara tentang keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas? Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas. Ayo Ibu Rosa, keyakinan kelas apa Bu? Keyakinan kelas, keyakinan gitu Bu. Ibu Remsi, apa keyakinan kelas Bu? Kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, betul. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebenarnya dia peraturan. Tapi kan kalau peraturan itu kan dibuat dari satu pihak. Kalau ini tidak, dia berupa peraturan tapi yang diyakini dan proses pendekatan kolaboratif. Artinya pendekatan kita berdua, pendekatan bukan hanya berdua, tetapi semua siswa terlibat. Iya, semua anggota kelas melakukan yang namanya keyakinan kelas, gitu ya. Jadi dia bebas mengatakan apapun, begitu. Jadi itulah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bagaimana? Bersifat ekstrak, berupaya pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Namanya juga kesepakatan kelas. Ada yang mengatakan kesepakatan kelas, ada juga yang mengatakan keyakinan kelas. Kemudian kalau sekarang namanya keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu. Tetapi bebaslah, mungkin itu saya tidak bisa katakan bahwa sekarang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Tetapi saya membuatnya sini keyakinan kelas. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Itu bersifat abstrak ya Bapak Ibu, bukan ekstrak ya. Kemudian langkah pembuatan keyakinan kelas. Mungkin inilah yang kita buat bersama-sama. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih efektif. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran berdiskusi yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai seluruh peran warga sekolah. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, gitu ya. Kemudian ini mengubah kalimat menjadi. Jadi kalimat negatif dan kalimat positifnya ada.
Jadi salah satunya ini contoh ya Bapak Ibu, ini saya buat contoh dari saya, tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan. Tetapi kalimat positifnya saya rubah menjadi mendengarkan guru saat sedang menjelaskan, gitu ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tetapi kalimat positifnya berubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Dan ini contoh keyakinan kelas. Saya beranggapan bahwa saya melakukan ini karena saya tidak memegang kelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bukan mungkin ya, tapi Bapak Ibu yang memegang kelas. Tetapi sebagai saya kepala sekolah, saya membuat keyakinan kelas saya. Contohnya seperti ini. Datang ke sekolah 15 menit sebelum jam masuk, jam 7.30. Kemudian mendengarkan guru saat menjelaskan, memakai seragam sekolah sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Ya. Kemudian menjaga kebersihan tembok, kemudian berbicara sopan dengan guru dan teman, buanglah sampah pada tempatnya. Saya mengambil ini memang agak global karena saya percaya bahwa Bapak Ibu yang memegang kelas sudah mempunyai keyakinan kelas, dan saya membuat kesimpulan saya sendiri untuk keyakinan kelas saya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita sampai penutup, maka Bapak Ibu ada satu kasus. Nanti saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Mungkin bisa Ibu bagikan Bu, Google Drive. Jadi saya minta ke Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu memilih mempunyai umpan balik atas apa yang telah saya saya sampaikan. Tapi sebelum sampai situ, mungkin ada yang bisa ditanyakan Bapak Ibu. Sebelum nanti saya minta tolong kepada Ibu operator untuk dibagikan. Teman-teman handphone saya lagi merekam. Saya minta tolong ke Ibu untuk dibagikan ke grup dan Bapak Ibu menjawab masing-masing Google Drive yang telah diberikannya untuk bisa menjadi masukan kita bersama begitu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau kita langsung masuk ke Google Drive? Ya silakan dibagi Bu. Bapak Ibu silakan diisi ya masing-masing. Udah Bapak Ibu. Yang pertama tadi Bebas isinya Bapak Ibu. langsung mengikuti dia terus ke bawah itu. Aku udah bisa. Tapi kebanyakan terbuka kalau ada Google Drive, ada Google bisa nggak pakai email kalau itu? Aku udah bisa. Posisi kontrol ini ya Bu ya. Iya. Posisi kontrol dan hukuman dan konsekuensi. Yang baru. Ibu gimana ke sana coba Paling bawah. yang atas katanya Yang atas nggak bisa, yang bawah bisa. Tapi kudu yang bawah. Aku yang bawah udah bisa yang atas. Ini ya. Ya pasti sama ibu. Yang bawah yang malah negosiasi. Ibu ada masalah nih. Kamu ya. Coba diubah Bu, coba diubah untuk share-nya. Bisa dibuka orang Bu, mungkin terkunci. Bisa yang bawah dia. yang bawah Yang di atas bisa di atas bisa. Aku yang bawah yang bisa, Ini yang atas Anda nggak perlu bisa. izin Bu, coba di aku yang atas nggak bisa Handphone ibu itu ya itu Bu. Enggak pernah gitu, biasanya aku ngangkat. Karena kami bisa. Kalau bisa berarti masalahnya dari handphone Iya, Ibu. bisa. Aku pun Ibu bisa? Bisa kok Ibu ini. yang di atas Oh bisa. bisanya. di bawah nih keren Dua-duanya di bawah nggak bisa. bisa maksudku
Bisa selesai dalam waktu 5 menit ya, Bapak Ibu? Bisa? Ada yang sudah selesai? Sudah Bu, posisi kontrolnya siap. Kalian Satu lagi apa Bu? Udah? Iya. Cuma posisi kontrol yang ada. Ya kita karena Ibu Barasa sudah siap, Ibu yang mana Bu? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Mungkin saya minta Ibu bisa maju kan ke depan. Apa alasannya? Tidak ada Bu yang salah dengan itu. Jadi kenapa emailnya Pak Ayu? Apa Bu? kayaknya ada yang salah dari jauh. Enggak masalah sih Bu, masalah benar atau salahnya. Tapi kita mungkin lebih minta apa alasan Ibu kan begitu ya. Ya Bu, bisa di ini Bu. Bisa Ibu maju, silakan Bu. Jawaban punya Bu? Iya, jawaban Ibu. Enggak punya. Pegang lagi, ini nggak ada. Enggak. Jangan di save dulu ya Pak Alon ya. Ini. Kamu posisi kontrolnya. Kamu tidak kasihan sama ibu. Maju aja Bu, biar nampak. Yang pertama tadi Bu, pertanyaan pertama, kamu tidak kasihan sama ibu. Itu menurut saya membuat rasa bersalah. Ya, oke. Karena dia kayak bikin siswa itu jadi anaknya itu jadi terpojok lagi gitu. Yang kedua, kamu ya selalu terlambat. Menurut saya tadi ini pemantau. Pemantau. Karena dia mengawasi siswa ya, berarti dia sering melihat siswa terlambat itu. Yang ketiga, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut saya tadi membuat rasa bersalah juga. Ya, betul. Bukan betul. Lanjut Bu. Yang ketiga, ya sudah tidak apa-apa nanti bantu, ini teman Bu. Ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini pemantau juga Bu. Kalau selanjutnya nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Itu menurut saya manajer Bu. Ya, lanjut. Kamu tahu apa konsekuensinya kalau terlambat? Nah itu Bu manajer juga. Karena ada konsekuensinya Bu, keyakinan kelasnya. Keyakinan mana yang harus kamu tingkatkan? Ini manajer Bu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Manajer juga Bu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kamu mencuri? Ini menurut saya membuat rasa bersalah. Itu aja ya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Barasa. Luar biasa Ibu ini, memang semangat kali dia mau mengikuti PPG itu. Jadi agak terang benderang. Mungkin ada yang berbeda dengan Ibu Barasa. Ini kan tadi barisan sini. Silakan barisan yang sebelah kanan saya. Ibu Cindy. Bu, nggak ada yang salah Bu. Nanti kita akan membuat di mana Ibu Barasa mempertahankannya dan ayah Ibu Remsi. Jawab di situ aja nggak apa-apa.
Kenapa di situ langsung Bu? Iya. Ayo Bu. Bisa Bu? Itu aja dijawab. Ini aja langsung Ibu jawab. Ya. Kamu tidak kasihan sama ibu dari situ membuat rasa bersalah Bu. Ya. Bu mungkin bisa berdiri Bu. Kamu yang selalu terlambat itu masuk kepada pemantau Bu. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu bantu teruskan sebagai manajer. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini sebagai manajer. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Sebagai teman, kamu tahu apa konsekuensinya kalau terlambat sebagai pemantau? Keyakinan mana yang harus kamu tingkatkan sebagai pemantau? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sebagai manajer, bagaimana kalau orang kamu tahu kamu itu sebagai manajer? Mungkin bisa kesini bentar Bu kan? Mungkin bisa apa sampai Itu belum ada begini. ini yang masih mengisi 3 orang masih ya Bapak Ibu. Yang masih mengisi. Hukuman dan konsekuensi itu. Oke lah Bapak Ibu, ini bisa kita bersama-sama. Jadi yang pertama, apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu ya sudah terlambat, itu penghukum. Kemudian ya
Kan itu Pilihannya maksudnya. enggak, itu saya yang mana tadi Bu? Kamu yang selalu terlambat. Itu jawabannya penghukum. Karena kan kita itu kan satu arah dia. Kamu ya selalu terlambat. Kemudian saya kecewa dengan kamu. Ini adalah jawabannya pembuat rasa bersalah. Ya sudah tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Manajer. Tapi dia bukan ketergantungan jadinya. Tetapi kan dia pun sudah melakukan. Ya sudah, artinya dia sudah melakukan, bukan tidak dia lakukan. Dia sudah melakukan, tetapi dia melakukan ada kesalahan. Maka gurunya bisa melakukan perbaikan. Tetapi kan perbaikan di sini artinya ibunya membantu dia untuk membereskan tugas yang diberikan. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini jawabannya adalah sebagai pemantau. Kemudian nanti pada saat jam istirahat kamu tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini jawabannya adalah lebih ke pemantau. Kemudian kamu tahu apa konsekuensinya kalau terlambat? Ini jawabannya adalah ya ada. Ini jawabannya adalah apakah kamu tahu konsekuensi kalau terlambat? Tentunya ini jawabannya adalah pembuat rasa bersalah ya. Keyakinan mana yang kamu tingkatkan itu pemantau. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki? Manajer. Kemudian bagaimana kalau orang tua tidak tahu kamu mencuri? Ini pembuat rasa bersalah. Begitulah Bapak Ibu ya. Saya rasa untuk itu sudah bisa itu. Kemudian ada Google Form yang lain Bapak Ibu. Siapa tadi yang bisa menyampaikan? Oke, kita masuk ke berikutnya saja ya Bapak Ibu. Itu bisa nanti kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kasus yaitu mengenai IPA. Kalau ini Bapak Ibu mungkin bisa langsung direspon saja. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sekarang jawablah kedua pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kemudian, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Mungkin bisa langsung spontan Bapak Ibu. Siapa yang kan tadi saya sudah mau jelaskan ke Bapak Ibu apa hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi. Jadi menurut Bapak Ibu, dia benar nggak melakukan itu? Kalau kita memilih hukuman, di mana letak hukuman yang dilakukannya? Kalau konsekuensi, di mana yang kita katakan konsekuensi? Begitu. Mungkin bisa Bapak Ibu spontanitas, siapa yang bersedia? Mungkin bisa Ibu Maska, Bu? Karena kurang jelas ya Bu, terlalu jauh memang untuk Ibu yang sudah usia pralansia. Ibu Serbi, Bu.
pendapat ibu aja. Tadi yang setelah menurut ibu itu benar nggak Pak Seno itu gitu. Untuk yang nomor 1 Bu, Bisa sini Bu, biar kita bisa kita pain. Kenapa sih itu kurang kelihatan? Ya. untuk yang nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Menurut saya tidak setuju Bu, karena IPA menjadi gugup dan merasa tidak percaya diri. Seharusnya Pak Seno itu mendampingi IPA untuk memperbaiki tingkah lakunya selama proses pembelajaran yang tadi Bu. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu merupakan sebuah hukuman karena terjadi secara tiba-tiba, tidak ada kesepakatan antara Pak Seno dengan IPA sebelumnya. Pak Seno tiba-tiba memberikan hukuman kepada IPA dengan menunjuk hidung mana tadi? Menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Tepuk tangan Bu. Ada perhatikan. Iya. Jadi bisa Ibu Tarihoran, Esther Lestari Tarihoran. Nomor 1 Bu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Coba Ibu jelaskan dalam posisi kontrolnya. Di mana posisi kontrol apa yang dilakukan Pak Seno dalam pelajaran matematika tersebut Bu? Kan tadi ada 5 Bu. Menurut Ibu yang mana dia lebih banyak dan mengapa? Penghukum dia. Janganlah kayaknya Bu. Yakin lah Ibu dengan diri. Yakin Ibu. Yakin kelas. Di situ kan sudah tertera Bu, Pak Seno menghukum IPA untuk berdiri di depan kelas sampai menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Berarti di situ dia penghukum. Ya, menurutmu Ibu Rosa, penghukum saja kah? Saya rasa Bu, dia bisa juga membuat rasa bersalah ya, karena dia membunuh karakternya sehingga dia merasa bahwa itu akan mengurangi rasa percaya dirinya dengan kesalahan yang dia perbuat. Dia menjadi malu dan takut, membuat rasa bersalah, kemudian penghukum, gitu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bapak Ibu, sampailah kita pada penutupnya. Dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah kesimpulan yang bisa saya buat Bapak Ibu. Saya berharap kita bisa mengetahui apa kebutuhan dasar anak-anak sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang semuanya berdimensikan profil pelajar Pancasila dan berpatokan pada pembelajaran berpusat pada murid. Jadi demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan diseminasi saya pada modul 14 aksi nyata saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada perkataan saya, ada penyampaian saya yang kurang sesuai atau tidak pas dengan hati dan Bapak Ibu. Saya berada di sini bukan karena saya lebih hebat dari Bapak Ibu, tetapi saya di sini saya ingin bagaimana saya juga bisa membangun, saya bisa menyamakan paradigma baru dengan Bapak Ibu agar ini sama-sama bisa kita terapkan. Terlebih saya sebagai kepala sekolah bisa membantu, mendorong, kemudian bekerja sama seperti tentunya kita memahami bersama yaitu kolaboratif itu yang sangat penting di dalam suatu unit. Kita ini terjadi bukan karena saya, tetapi karena kita bersama demi tujuan kita bersama agar visi misi kita dapat menciptakan anak yang berpusat pada murid di hari akan datang. Demikianlah Bapak Ibu, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Untuk mengakhiri acara tersebut, marilah kita bersatu di dalam doa. Saya akan membawakan doa. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk segala nikmat karunia yang begitu luar biasa yang Kau berikan kepada kami di dalam setiap hari-hari kami.
Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup yang selalu menyertai kami di setiap perjalanan hidup kami. Bapa, terima kasih Bapa dengan kerjasama yang baik bersama saya dan rekan-rekan saya, sehingga pelaksanaan modul aksi nyata modul 14 ini bisa saya laksanakan dengan baik berkat belas kasihan-Mu Bapa, berkat pernyataan-Mu hingga ini berjalan dengan baik mulai dari awal sampai akhir. Ya Bapa, saya mengucapkan terima kasih juga kepadamu Bapa, karena Engkau telah menyertai teman-teman saya sehingga mereka bisa sama-sama mendengarkan dan kami sama-sama belajar untuk membuka wawasan kami bagaimana untuk melakukan perubahan baru di dalam sekolah kami ya Bapa. Ya Bapa Sorga, begitu juga kami akan meninggalkan tempat ini. Berkatilah kami di sepanjang perjalanan kami, dan kiranya juga Engkau menyertai seluruh keluarga kami yang kami tinggalkan. Begitu juga dengan materi yang telah saya sampaikan, kiranya ini Bapa ajarkan kami untuk bisa kami menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya sebagai tugas dan sebagai tupoksi kami sebagai guru, agar kami bisa mendidik anak-anak yang Kau titipkan kepada kami Bapa, menjadi anak-anak yang sesuai dengan kemuliaan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk memuji nama-Mu Bapa. Bapa Sorga, begitu juga dengan dosa-dosa kami, ampunkan semua dosa kami Bapa, agar tidak terhalang berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, itulah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Bagus ya, berarti hari ini semangat sarapan kan nak? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah seperti apa? Seperti sebuah peraturan kelas. Bedanya, kalau peraturan itu kan sesuatu hal yang sesuatu aturan yang dibuat tanpa adanya keyakinan dari kita, ya kan? Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan, yang kita yakini dan kita sepakati apa? Secara bersama. Ya, namanya juga keyakinan kelas. Berarti kita apa? Kita harus yakin. Ya, kita harus yakin. Sekarang, karena itu adalah sesuatu hal yang harus kita sepakati, maka Ibu bertanya, keyakinan kelas kita menurut kalian pasti sudah ada dalam benaknya kan? Sudah. Siapa yang bisa menyebutkan sama Ibu salah satu keyakinan kelas? Ayo, oke, Yanti. Betul, pintar ya. Dan ini bisa kita buat nantinya. Karena apa? Inilah kalau membuat keyakinan kelas, inilah dia. Dia harus bersifat ekstra, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya harus yang positif ya nak ya. Kemudian sedikit aja agar mudah kita ingat. Kemudian dengan sesuai dengan kondisi kelasmu yang ada di kelas ini. Ya, di kelas kita, karena keyakinan kelas kita hanya untuk kita. Nanti guru yang lain akan membuat kelas keyakinan yang berbeda. Oke, semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Karena apa? Maksudnya keyakinan kelas itu rata-rata semuanya hampir sama, ya, dengan tujuan yang sama untuk membuat suatu keyakinan kelas. Oke, sekarang kalian sudah punya kertas kan? Sudah. Ada lagi yang tidak dapat kertas? Tidak ada ya. Oleh karena itu, menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing. Ayo. Tuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kau buat. Keyakinan kelas apa yang kau isi. Ini maksudnya keyakinan kelas. Jadi sekarang kau buat tadi seperti kata si Yanti, datang ke sekolah dengan tepat. Iya, berarti ada lagi yang lain. Apa lagi kira-kira di kelas?
Dia boleh makan tidak suka. Tulislah, tulis. Iya, itu yang perlu kau tulis. Kau salah lagi kau tulis itu, hapus ini. Tulislah langsung kayak dengan kelasnya. Nah, coret. Ya, langsung tulis. Janganlah sama, masa sama kayak teman kelasmu dengan dia? Kan tentunya banyak, masa sama juga kayak dengan kelasmu? Masa harus berbeda lah dari kawannya? Itu yang dibilang kawanmu itu juga kau tulis. Kau cari yang lain, ayo. Ayo apa lagi? Tuliskan. Ayo tuangkan idenya masing-masing, satu aja, Deliona. Satu aja sudah cukup. Jangan pulanya. Oh ya udah, oke. Tempel. Siapa yang sudah selesai? Semua sudah selesai? Oke, yang sudah selesai bisa ditempel masing-masing ya. Ya, betul. Sampingnya. Ya, betul. Lanjut. Jangan yang ditulis kawannya itu kau tulis ya, itu juga yang kau tulis. Masa? Coba harus ada dulu yang lain. Ya, bagus, simpan. Boleh. Ya, bagus. Ya. Ya, masing-masing tempel. Ya.